Kucing hitam besar. Qin Chen tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke kedalaman laut kekosongan tak berujung. Apakah ada kucing hitam besar di sini? Kehampaan itu sunyi dan tenang. Dan apa maksud Kaisar kuno senior dengan ini? Mungkinkah kucing hitam besar itu punya sarana untuk membunuh leluhur Kaisar abadi? Sebelum dia menyelesaikan pikirannya, suara malas dan tidak puas tiba-tiba bergema di seluruh lautan dunia virtual. Sialan, aku hanya ingin beristirahat di sini, tapi kau terus mengganggu mimpi indahku. Apa kau akan berhenti? Desir. Begitu dia selesai berbicara, sesosok gelap tiba-tiba muncul di atas lautan kosong, menggeliat dan menguap. Siapa lagi kalau bukan kucing hitam besar? Kucing hitam besar. Qin Chen membelalakkan matanya. Qin Chen, lama tidak bertemu. Kucing hitam besar itu tersenyum pada Qin Chen dan muncul di bahu Qin Chen, menatapnya berulang kali, setengah langkah menuju puncak Kaisar Dewa. Cek cek cek, Kaisar ini baru saja tidur siang, dan kultivasimu telah mencapai level ini. Nah, kamu layak menjadi eksistensi yang membuat Kaisar ini optimis. Kucing hitam besar itu mengitari Qin Chen 2 kali, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, sayang sekali kamu tidak memiliki asal-muasal kunci di tubuhmu. Kamu tidak dapat memasuki alam Kaisar Dewa. Jika kamu ingin menerobos ke alam Kaisar Dewa, aku khawatir kamu harus pergi ke jurang. Kamu, bagaimana kamu tahu kalau aku tidak memiliki asal-usul jurang? Qin Chen tercengang. Kucing hitam besar ini memiliki mata yang tajam. Dia tidak memiliki asal-usul jurang hanya setelah pertempuran dengan penguasa Daoroh di reruntuhan 10.000 dewa. Namun tanpa diduga, kucing hitam besar itu menemukan masalah pada dirinya sendiri hanya dengan sekali pandang. Visi semacam itu dapat digambarkan sebagai sesuatu yang kejam. Apa yang tidak bisa dilihat dengan jelas? Kucing hitam besar itu menggelengkan kepalanya. Siapa aku? Aku adalah kaisar tertinggi dari 9 langit dan 10 bumi. Jangankan masalahmu, bahkan saat kau melahirkan seorang anak, kaisar ini. Sambil berbicara, kucing hitam besar itu menatap Chen Sisi, dan ketika dia melihatnya, pupil matanya tiba-tiba mengecil. Kau! Kucing hitam besar itu tiba-tiba melangkah mundur, menatap perut Chen Sisi berulang kali, dan berkata dengan heran, kapan kalian berdua terlibat lagi? Chen Sisi tertegun dan menatap perutnya, kucing hitam senior, apa maksudmu dengan itu? Kucing hitam besar itu dengan cepat berputar mengelilingi Chen Sisi berulang kali, matanya berkedip, dan bergumam, ayahmu benar-benar pandai merencanakan, dan dia benar-benar berhasil. Ketika orang itu diam-diam datang ke sini dari dunia bawah, kaisar ini merasa orang itu memiliki niat buruk. Kucing hitam senior, apakah kamu kenal ayahku? Chen Sisi berkata dengan heran. Saya sudah bertemu dengannya beberapa kali. Kucing hitam besar itu meletakkan tangannya di pinggangnya dan mengangguk, ayahmu memang seorang tokoh. Di alam semesta yang luas ini dan reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya, tidak banyak orang yang menjadi panutan kaisar ini. Ayahmu, dewa dunia bawah, adalah seorang tokoh. Beruntunglah dia yang memimpin, kalau tidak, dunia bawah pasti sudah lama jatuh di bawah perhatian beberapa orang di alam semesta. Dewa dunia bawah. Dia adalah putri dewa dunia bawah. Leluhur dari klan Kaisar Mayat Hidup yang tengah berjuang, tiba-tiba mendongak saat mendengar ini, dengan ketidakpercayaan di matanya. Tidak heran wanita ini memiliki aura mengerikan dari aturan kematian. Leluhur ini juga bertanya-tanya bagaimana dia mengembangkan aturan kematian. Wanita ini ternyata adalah putri dewa dunia bawah. Jika demikian, maka semua tentang wanita ini jelas. Dan Qin Chen itu, leluhur dari klan Kaisar Mayat Hidup tiba-tiba melihat ke arah Qin Chen, Yin dan Yang menyatu, semua jalan kembali menjadi satu,
Jika karena ini, anak ini memiliki kekuatan seperti itu di puncak Kaisar Dewa setengah langkah, itu juga dapat menjelaskan satu atau dua. Dan penguasa abis, alasan mengapa orang ini memintaku untuk mengambil tindakan di alam semesta awal ini adalah untuk dunia bawah. Keraguan yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat terlintas di benak leluhur klan Kaisar Mayat Hidup, dan membentuk suatu garis. Banyak hal yang sebelumnya membingungkan, tiba-tiba menjadi jelas pada saat ini. Baiklah, kucing hitam besar, kita bisa bicara nanti jika kau punya sesuatu untuk dikatakan. Kaisar zaman dahulu kala tak kuasa menahan diri untuk menyela kucing hitam besar itu, cepatlah dan mulai bekerja. Sialan, kamu memintaku melakukan sesuatu, tapi sikapmu seperti ini. Kucing hitam besar itu menatap Kaisar kuno dengan ketidakpuasan, apakah ini sikap meminta bantuan seseorang? Kaisar kuno itu menatap kucing hitam besar itu dan tersenyum, jika kamu membantuku, aku pasti akan menghormatimu, tetapi siapa yang kamu bantu sekarang, kamu tahu itu, kan? Kucing hitam besar itu melirik Qin Chen, matanya berkilat, sial, lupakan saja. Ayo kita jalan-jalan. Dengan suara mendesing. Begitu kata-kata itu terucap, seekor kucing hitam besar tiba-tiba muncul di atas kepala leluhur Kaisar Abadi. Tuan, kita bisa membicarakan ini. Saat kucing hitam besar itu muncul di atas kepala leluhur Kaisar Mayat Hidup, rasa putus asa dan takut tiba-tiba muncul dalam benak leluhur Kaisar Mayat Hidup. Dia terkejut dan berteriak tergesa-gesa. Apa yang perlu dibicarakan dengan orang yang sedang sekarat? Kucing hitam besar itu berkata dengan nada dingin, dimensi terlarang tingkat 9. Wow, kekuatan spasial aneh yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul dari kucing hitam besar itu. Rambutnya yang hitam legam menjadi sebening kristal dalam sekejap. Kekuatan spasial berkabut menyapu dan turun ke dunia ini dalam dimensi khusus. Begitu kekuatan spasial dimensi khusus ini muncul, leluhur klan Kaisar Abadi tiba-tiba merasa bahwa hubungannya dengan dunia dimensi yang lebih tinggi tampaknya terhalang oleh sesuatu. Seolah-olah ada semacam lapisan film antara dia dan dunia berdimensi tinggi yang ada di mana-mana. Dia dapat melihatnya, tetapi tidak dapat menyentuhnya. Apa yang terjadi? Mengapa saya kehilangan kontak dengan dunia dimensi yang lebih tinggi? Leluhur klan Kaisar Abadi tampak ngeri, dimensi tinggi, kemari. Ledakan. Kekuatan dimensi tinggi di tubuhnya melonjak liar, dan aura mengerikan membubung ke langit, mencoba membangun kembali hubungan dengan dunia dimensi tinggi. Tetapi tidak peduli seberapa keras dia mengerahkan kekuatan dimensi tinggi, dunia dimensi tinggi itu tetap ada di depan matanya. Dia dapat melihatnya, tetapi tidak dapat menyentuhnya. Tidak. Nenek moyang klan Kaisar Abadi merasa ketakutan. Metode ini di luar pemahamannya. Qin Chen, Sisi dan yang lain di samping juga membelalakkan mata mereka. Mengisolasi dunia berdimensi lebih tinggi. Bagaimana ini bisa dilakukan? Qin Chen terkejut. Itulah pertama kalinya ia melihat metode yang dapat mengisolasi dunia berdimensi lebih tinggi. Itu jauh di luar imajinasinya. Kucing hitam besar ini benar-benar hebat. Kekuatan ajaibnya luar biasa. Kaisar kuno itu juga memiliki tatapan serius di matanya. Kalau dia di tempat mereka, dia juga pasti pusing. Saya khawatir kekuatan totem saya tidak dapat menembus kekuatan dimensi ruang ini. Hanya dengan memobilisasi kekuatan guntur yang ditinggalkan oleh orang itu, ada sedikit kemungkinan untuk menghancurkannya. Kaisar kuno itu terkejut, tetapi tangannya tidak berhenti bergerak. Boom! Rambutnya beterbangan tak beraturan, rambut hitamnya bergelombang, dan dia berdiri gagah di lautan virtual, bagaikan segudang naga ajaib, berjalan selangkah demi selangkah menuju leluhur klan Kaisar Abadi. Membunuh makhluk berdimensi tinggi, sungguh suatu kehormatan.
Orang-orang kuat berdimensi tinggi di lautan kosmik itu mungkin tidak pernah mencapai sesuatu dalam seluruh hidup mereka. Hari ini, kaisar ini akan mengalaminya. Saat suaranya jatuh, aura mengerikan berkumpul padanya. Biarkan aku membiarkanmu merasakan keterampilan ajaib yang telah dipelajari kaisar ini setelah terperangkap di lautan virtual ini selama miliaran tahun. Gerakan kelima dari totem Kaisar Dewa. Suara kaisar kuno bergemuruh, dengan raungan mengerikan yang tak ada habisnya, kehancuran alam semesta berdimensi tinggi. Ledakan. Saat kata-katanya diucapkan, kekuatan berdimensi tinggi yang tak terhitung jumlahnya yang terpancar dari kaisar kuno berkumpul bersama dalam sekejap dan berubah menjadi aura kehancuran yang mengerikan. Begitu nafas ini muncul, pori-pori Qin Chen dan yang lainnya mengerut, dan mereka benar-benar merinding di sekujur tubuh mereka. Sebenarnya ada untaian arus listrik yang mengalir tak kasat mata di permukaan tubuh mereka, muncul dari udara tipis. Kekuatan totem penghakiman. Qin Chen merasakan gerakan Daomi yang digunakan kaisar kuno di dunia bawah. Gerakan itu mengandung jejak kekuatan Judgment Thunder. Tapi sekarang, kehancuran alam semesta dimensi tinggi, ini lebih dari 100, 1000, atau bahkan 10.000 kali lebih kuat dari kehancuran Tao asli. Aura tak kasat mata yang tampaknya mampu menembus dimensi yang lebih tinggi melonjak liar dalam sekejap. Mati. Ledakan. Begitu jurus penghancur kosmik dimensi tinggi milik Kaisar kuno diluncurkan, waktu dan ruang tak berujung di lautan virtual di sekitarnya tiba-tiba meredup, tak berwarna, tak bercahaya, tak berasa, tak peka, tak tersentuh, dan tak bersuara, semua persepsi lenyap. Hanya cahaya pedang hitam pekat yang ada di dunia dimensi lebih tinggi yang tersisa, mengambang di langit dan bumi. Pedang ini tampaknya menjadi pedang yang membuka langit dan bumi. Itu megah, luas, dan mengandung niat membunuh yang tak berujung. Di bawah kendali Kaisar kuno, ia langsung menebas ke arah leluhur klan Kaisar abadi. Pedang yang indah sekali. Di mata semua orang, bayangan pedang yang tampaknya berada di atas dimensi waktu dan ruang lain memancarkan cahaya abadi yang tak kunjung padam. Semua orang benar-benar tenggelam dalam pisau ini. Diam-diam, satu pisau terhunus, langsung menusuk ke tubuh leluhur klan Kaisar abadi. Tidak, leluhur klan Kaisar abadi meraung dengan sedih, matanya menampakkan keputusasaan dan kehancuran. Di tengah teriakannya yang melengking, pedang kaisar kuno itu menebas tubuhnya dan memotong asal-muasalnya yang berdimensi tinggi. Patah. Nenek moyang klan kaisar abadi merasakan inti dimensi tingginya langsung terbelah menjadi retakan, dan retakan itu dengan cepat menyebar. Kekuatan mengerikan mengalir keluar dari mereka, dan dalam sekejap menyebar ke setiap sudut tubuhnya. Cahaya yang menyilaukan bersinar melalui pori-pori yang tak terhitung jumlahnya di seluruh tubuhnya. Kekuatan penghancur yang mengerikan menembus dari pedang kaisar kuno ke tubuh leluhur klan kaisar abadi, menghancurkan napas kehidupannya. Leluhur klan kaisar abadi dengan panik terhubung ke dunia dimensi yang lebih tinggi, berusaha untuk mendapatkan kekuatan dari dunia dimensi yang lebih tinggi, tetapi menemukan bahwa dia tidak dapat menghubungi dunia dimensi yang lebih tinggi, dan nafas kehidupan di tubuhnya dengan cepat melemah. Aku akan mati. Tidak, aku tidak ingin mati, aku tidak ingin mati. Maafkan aku, maafkan aku. Kaisar kuno, Qin Chen, ampuni aku. Aku bersedia menyerah. Aku bersedia menyerah. Keinginan spiritual yang gila melanda dunia, bergemuruh dalam pikiran semua orang di sekitarnya. Pada saat ini, kehendak jiwa leluhur klan Kaisar abadi tengah menyerang semua orang dengan ganas. Terutama Qin Chen, dia tahu bahwa keinginan Gudi dan yang lainnya sangat kuat, jadi selama targetnya adalah Qin Chen, dia harus membingungkan Qin Chen. Mengampuni kamu. Qin Chen melangkah di depan leluhur klan Kaisar abadi.
Sejak saat kau menyerangku di reruntuhan 10.000 dewa, kau sudah mati. Dia menatap leluhur klan Kaisar mayat hidup dengan ketegasan yang belum pernah terjadi sebelumnya di matanya.